Graham Bell, desain telepon terus berkembang. Mulai dari yang bergaya klasik hingga yang tentunya sangat modern. Come here, Mr. Watson. I want to see you. Inilah momen bersejarah ketika Alexander Graham Bell pertama kali menggunakan teknologi telepon yang hingga kini masih dipakai. Dengan teknologi ini, orang-orang mampu berkomunikasi meski jaraknya berjauhan. Seiring berjalannya waktu, desain telepon berkembang dan semakin canggih. Rotary dial. Siapa sangka, telepon dengan desain seperti ini sudah ada sejak tahun 1891. Diciptakan oleh Almond Brown Stoger. Telepon ini mulai dikomersilkan tahun 1892 di La Porte, Indiana. Ada lagi telepon dengan desain klasik seperti ini. Namanya skeletal telephone. Diciptakan L.M. Ericsson tahun 1892. Telepon ini digunakan pemerintah Victoria tahun 1900. Telepon ini diproduksi dari tahun 1892 hingga akhir 1910-an. Telepon yang satu ini sangat populer di tahun 1890 hingga 1930-an. Candlestick telephone. Telepon ini dilengkapi dengan fitur mouthpiece sebagai transmitter dan juga earphone yang dipegang oleh pembicara saat menggunakan telepon ini. Candlestick telephone diproduksi oleh beberapa perusahaan seperti Western Electric, Automatic Electric, Kellogg Switchboard and Supply Company, and Stormberg Carson. Tahun 1889, William Gray menciptakan telepon umum koin. Cara menggunakannya mudah. Penelpon memasukkan koin ke dalam slot yang ada saat diperintahkan operator. Tidak ada tuas yang harus ditarik ataupun tombol yang harus ditekan. Semuanya dilakukan oleh operator yang kemudian menghubungkan kita dengan orang yang ingin kita telepon. Jika teleponnya sibuk atau tidak diangkat, koin tersebut akan dikembalikan. Tidak hanya satu slot, tersedia juga telepon umum dengan 3 slot. Telepon umum ini mulai populer tahun 1900-an. Teknologi semakin canggih, telepon bisa dibawa kemana-mana. Tahun 1973, telepon genggam Motorola ciptaan Dr. Martin Cooper dipasarkan. Berat telepon ini mencapai 1 kg dan panjang 22 cm. Bisa digunakan menelpon selama 35 menit dan pengisian baterai selama 10 jam. Kini, telepon genggam tidak hanya digunakan untuk berbicara, tapi dapat mengakses internet. Sebut saja Android. Salah satu sistem operasi telepon pintar ini diciptakan oleh Andy Rubin, Chris White, Nick Search, dan Rich Miner pada Oktober tahun 2002 bekerjasama dengan Google. November tahun 2007, versi pertama Android beta dirilis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Siti Umrida, SPD, Guru Mapel Kejuran OTKP di SMK Negeri 1 Selawi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi melalui telepon. Kompetensi dasar yang diajarkan yaitu menerapkan komunikasi telepon bahasa Indonesia dan 4.2 melakukan komunikasi telepon bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian hubungan telepon. Apa itu hubungan telepon? Adalah hubungan komunikasi langsung jarak jauh untuk menyampaikan dan menerima pesan atau informasi melalui alat elektronik dari satu pihak kepada pihak lain. Jenis-jenis hubungan telepon diantaranya adalah hubungan internal. Hubungan internal ini adalah hubungan yang terjadi dalam satu organisasi. Yang kedua adalah hubungan lokal. Hubungan lokal ini adalah hubungan yang masih dalam wilayah yang sama. Bagaimana caranya? Pada saat kita akan menelpon, langsung tekan nomor telepon yang dituju. Yang ketiga adalah hubungan interlokal. Hubungan interlokal ini adalah hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Untuk itu, pada saat kita melakukan hubungan interlokal, kita perlu menekan kode wilayah, kemudian nomor telepon yang dituju. Yang keempat adalah hubungan internasional. Hubungan internasional ini adalah hubungan antar negara.
Bagaimana caranya? Pertama tekan SLI. Apa itu SLI? Sambungan langsung internasional. Vendor yang menyiapkan SLI bisa dengan menggunakan Telkomsel atau Indosat. Bisa menggunakan 008, 016 atau 001, kemudian tekan kode negara, kode wilayah, kemudian nomor telepon yang dituju. Nah, bagaimana untuk mendapatkan kode SLI atau kode negara? Semua bisa diakses lewat internet. Berikutnya adalah etika penanganan telepon secara umum. Secara umum, penanganan telepon pertama adalah pegang gagang telepon dengan tangan kiri, dekatkan ke telinga dan mulut agar maksimal. Karena apa? Karena tangan kanan nanti akan kita pergunakan untuk menulis. Kemudian yang kedua, siapkan ATK dan block note dan LPT, lembar pesan telepon. Yang ketiga, usahakan bunyi nafas teratur, jangan mendesah. Etika penanganan telepon secara umum yang keempat, hindari menggunakan kata halo. Karena kata halo kedengarannya hanya sebuah kata-kata yang santai. Kemudian yang kelima, berusaha menyimak baik-baik ketika penelpon berbicara. Yang keenam, tanggapi dengan cepat maksud pembicaraan penelpon. Yang ketujuh, berbicara dengan sikap menyenangkan. Yang kedelapan, berbicara dengan tempo suara yang wajar. Yang kesembilan, hindari menggunakan telepon untuk kepentingan pribadi, karena itu akan menghambat pekerjaan kita. Yang kesepuluh, sebagai penutup percakapan, sebaiknya kita mengucapkan salam. Etika berbicara yang A, etika berbicara ketika melakukan panggilan telepon keluar. Pertama, ucapkan salam begitu telepon diangkat oleh penerima telepon. Salam itu disesuaikan dengan waktu tentunya. Ada selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam. Sebutkan nama Anda dan perusahaan Anda, lalu utarakan keinginan Anda untuk berbicara dengan orang yang dituju. Yang ketiga, apabila orang yang dicari sedang sibuk atau tidak ada di tempat, Anda sarankan untuk menghubungi kembali segera. Kemudian ucapkan terima kasih bahwa Anda akan menghubungi kembali beberapa saat kemudian. Yang berikutnya, bagaimana etika berbicara ketika menerima panggilan telepon masuk? Yang pertama, begitu telepon berdering, kita angkat, ucapkan salam. Jika penelpon menjawab dan menanyakan apakah bisa berbicara dengan Bapak A atau B atau C, nah, setelah penelpon menyampaikan identitas diri dan perusahaannya dan keperluannya, maka mintalah waktu untuk menyambungkan dengan atasan Anda. Yang keempat, berbicaralah di pesawat telepon harus menyenangkan. Artinya berbicara di pesawat telepon itu harus menyenangkan. Yang kelima, simak pembicaraan dengan sesama dan penuh perhatian. Yang keenam, hindari penggunaan kata apa atau hah apabila kata-kata penelpon kurang jelas karena terkesan kurang sopan. Berikutnya, hal apa yang perlu diperhatikan agar menyenangkan pada saat kita berbicara di pesawat telepon? Yang pertama, berbicaralah dengan kecepatan yang normal. Artinya, jangan terlalu cepat atau jangan terlalu lambat. Yang kedua, berbicara layaknya sedang berhadapan langsung. Yang ketiga, aturlah nada suara yang sedang, tidak terlampau tinggi dan juga tidak terlampau keras. Yang keempat, berbicaralah dengan ramah, bersahabat dan penuh perhatian, sehingga memberikan kesan bahwa Anda ingin membantu penelpon, sehingga terkesan humble. Berikutnya, langkah-langkah dan teknik melakukan panggilan telepon keluar. Yang pertama, apabila kita akan melakukan panggilan telepon keluar atau outgoing call, maka pertama, kita perlu menyiapkan alat tulis dan buku catatan atau block note yang berisi tujuan Anda melakukan panggilan telepon, tujuan Anda melakukan panggilan telepon keluar, nama pihak yang akan dihubungi, instansi perusahaannya, bagian serta jabatannya. Tidak lupa, nomor telepon yang akan dihubungi juga perlu dicatat.
Yang berikutnya, informasi yang ingin Anda dapatkan atau pesan yang disampaikan. Yang kedua, angkat gagang pesawat telepon dan dengarkan nada pilih. Kemudian tekan nomor telepon yang akan dituju, dengarkan nada panggil atau nada sambung. Kemudian apabila tidak ada nada sambung, mungkin sedang ada gangguan. Sehingga Anda perlu berhenti sejenak, pastikan bahwa sambungan telepon tidak bermasalah. Berikutnya, apabila telepon sudah tersambung dan terdengar salam dari penerima telepon, maka segeralah kita juga mengucapkan salam kembali. Apabila penerima telepon tidak menyebutkan nama perusahaan, maka tanyakan nama si penelpon dari instansi mana. Apabila si penerima telepon menyebutkan nama perusahaan, langkah selanjutnya memperkenalkan diri, lalu minta permohonan untuk berbicara dengan pihak yang dituju. Yang keempat, apabila pembicaraan telah selesai, tutuplah pembicaraan, ucapkan terima kasih dan salam penutup, lalu letakkan gagang telepon dengan perlahan dan hati-hati. Yang berikutnya adalah teknik melakukan panggilan telepon keluar. 1. Teknik sebelum menelpon. Sebelum menelpon, kita siapkan nomor yang akan dihubungi. 2. Tetapkan nama orang yang akan dituju. Siapkan selalu buku catatan untuk menulis pokok-pokok pembicaraan. Kemudian susun rencana, tetapkan apa yang diinginkan, apa yang ingin Anda katakan, kepada siapa Anda ingin menyampaikan, sasaran dan harapan apa yang Anda ingin capai berkaitan dengan melakukan panggilan telepon keluar. Kemudian berikutnya adalah teknik saat menelpon. Pada saat kita akan menelpon, angkat gagang pesawat telepon dengan dengar nada pilih. Tekan nomor telepon yang dituju, sesuaikan nomor kode wilayah, apakah lokal, interlokal, atau internasional. Apabila Anda telepon sedang sibuk, tutuplah telepon sejenak. Kemudian telepon kembali dengan menekan tombol radial. Yang kelima, hindari mengetuk-ngetuk pesawat telepon, karena itu jelas akan mengganggu. Yang keenam, pastikan nomor telepon yang dituju benar. Yang ketujuh, sebutkan identitas Anda terlebih dahulu. Yang kedelapan, kendalikan pembicaraan di telepon. 9, utarakan dengan jelas dan singkat maksud dan tujuan Anda menelpon. 10, sebutkan nama pihak yang diajak bicara apabila sudah mengenalnya. Kemudian menjaga kerahasiaan pembicaraan. Keempat, catat semua pesan yang diterima. Setelah selesai, ucapkan salam penutup. Berikutnya, teknik menyampaikan pesan telepon. Berilah waktu kepada lawan bicara Anda di telepon untuk mencatat pesan yang ingin Anda sampaikan. Saat Anda mendiktekan nama-nama atau angka-angka, berilah jeda sejenak pada potongan kalimat untuk memberikan waktu kepada lawan bicara Anda mencatat pesan tersebut. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan. Lain kali nanti kita sambung lagi. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.